Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi dengan saya Irma di podcast Humasa, Humas Sultan Amai. Masih dalam acara Bincang Kehumasan. Kami dari lantai 4 Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Direktur Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan kali ini tema kita adalah mengenal lebih dekat fakultas dan jurusan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu kita akan segera menyapa Bapak Direktur Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Kasim Yahiji MAG. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dir? Ya, alhamdulillah, kabar saya ini kan sangat luar biasa. Melihat Irma yang cantik, melihat grupnya yang solid. Itu kan satu kegembiraan untuk kita semua. Saya kira alhamdulillah sehat walafiat. Harus kita santai menunggu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa Pak Direktur ya. Bukan luar biasa, biasa di luar. Oke. Ya. Pak Dir, ini kita berbicara tentang fakultas dan jurusan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan kali ini saya dengan Bapak Direktur Pasca Sarjana. Nah, sebelum kita akan bicara lebih jauh tentang jurusan apa saja yang ada di Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, kita ingin mendengarkan dulu perkenalan cara singkat, baik biografi dari Bapak ataupun perjalanan karir Pak Dir selama bertugas di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya. Oke. Yang pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku salah seorang akademisi, saya juga adalah salah seorang dosen. Saya juga adalah orang masyarakat dan top juga di mana-mana. Iya, luar biasa. Nah, berkaitan dengan saya berada di IAIN Gorontalo tahun 1988, saya sudah mulai bertugas di sini. Jadi awalnya sebagai pelayan mahasiswa di bidang akademik, di bidang kejurusan dan seterusnya. Setelah itu perjalanan karir terus berjalan. Alhamdulillah pernah menjadi kasubag akademik, pernah menjadi ketua jurusan, pernah menjadi pembantu ketua 1 pada saat itu disebut dengan STAIN. Setelah berubah menjadi STAIN, jadi sudah ada ketua STAIN dan ada pembantu ketua. Pernah dalam suatu cerita, tapi fakta itu suatu ketika pimpinan saya saat itu menghendaki Pak Kasim harus membantu kami menjadi ketua. Bukan ketua, pembantu ketua. Setelah disetat itu, alhamdulillah saya berada di urutan kedua dari yang dipasangkan itu. Tapi saya berniat, saya ucapkan sama Pak Ketua, tugas saya ini adalah membantu Bapak, tidak harus menjabat sebagai pembantu ketua. Jadi alhamdulillah saya bekerja gitu. Tiba-tiba ada demo mahasiswa. Di saat demo mahasiswa itu bubar PK 1, bubar PK 3. Jadi sudah tidak ada lagi pembantu 1 dan pembantu 3, kosong. Saat itu mahasiswa
ya harus ada perubahan. Pak Ketua Sain pada saat itu Bapak Andus Muhammad Entoli MAG mengatakan begini, kalau begitu PK1 PK3 harus dipilih dengan bersama, ada unsur mahasiswa dan seluruh dosen. Jadi tidak dipilih oleh senat, tapi dosen dengan mahasiswa yang memilih. Saya alhamdulillah dicalonkan, bukan mencalonkan, dicalonkan di PK1 dan juga di PK3. Saya bersaing dengan Pak Muhammad Fahri Yasin di PK1. Di PK3 itu dengan almarhum Pak Nurdin Pakaya. Saat itu alhamdulillah di PK1 saya dapat suara terbanyak, di PK3 juga saya suara terbanyak, sehingga saya bingung mau memilih mana yang saya ini. Ya, jadi saya bilang sama Pak Ketua, terserah sama Pak Ketua meminta saya sebagai pembantu di bidang kemahasiswaan atau akademik. Kalau begitu Pak Kasim mengundurkan diri calon di PK3 setelah di pembantu ketua 1. Alhamdulillah tahun 1998 dan seterusnya PK1. 2004 berubah transformasi STAIN jadi IAIN. Ibu Irma sudah pasti tahu itu ya. 2004 itu alhamdulillah ada PGS Rektor, dan PGS Rektor pada saat itu adalah Ketua STAIN Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Entoli MAG. Baru Kasim di mana? Saya bilang saya di mana saja, Bapak tunjuk insyaallah siap. Alhamdulillah 2004 ke 2006 itu saya PGS PR1, menjabat sementara di pembantu rektor 1 2 tahun. 2006 sudah ada aturan harus pemilihan rektor definitif. Ya alhamdulillah rektor definitif saat itu terpilih Bapak Profesor Dr. Muhammadiyah Amin MAG. Ya saat itu alhamdulillah Pak Rektor saat itu Pak Muhammadiyah Kasim, ente mau bantu saya atau tidak? Saya bilang selama Bapak mau saya insya Allah siap. Wawancara saya dengan dia, mau kemana sama kamu? Saya bilang kalau saya kan sekarang PGS PR1 bidang akademik, kalau Bapak mau saya di situ. Sudah hanya sekedar itu saja, tidak pernah minta-minta. Alhamdulillah sudah ada SK baru, saya di PR3. Teman-teman lain itu mengatakan, Kasim, tidak apa ente berada di PR3. Saya bilang itu ketentuan Allah, kewajiban saya melaksanakan tugas itu. Alhamdulillah 2007 sampai 2000 ya karena 4 tahun berarti 2011 saya PR3. Periode keduanya Pak Prof Muhammadiyah saya lagi diminta lagi untuk membantu beliau. Nah, itu musyawarah lagi dengan beliau. Kasim, kamu di mana? Saya bilang kalau Papa mau saya adu ER2. Jadi 2011 setelah pemilihan itu saya masuk WR2. Alhamdulillah 2012 Pak Prof Muhammadiyah sudah diundang oleh Menteri Agama menjadi sekretaris Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah diadakan pemilihan rektor.
dengan izin Allah 2013 saya diberi amanah oleh Menteri Agama sebagai rektor, tapi pemilihan Senat 2013. Ya, 2013. 2013 sampai berlangsung 4 tahun ke 2017. 2017 saya sampai hari ini adalah membantu rektor periode 2013-2021 Pak Dr. Haji MAG. Saya selaku direktur pasca sarjana. Sekira cerita-cerita singkat ini pengalaman saya karena saya jadi WR3, WR1, WR2 dan rektor sekarang pasca sarjana. Ya, tapi mudah-mudahan ini berkesinambungan dalam artian bagaimana kita melihat IAIN ke depan menjadi UIN sebagaimana Ibu Irma sampaikan. Kita akan menjadi UIN. Nah, saya kira itu sekilas wajah saya. Luar biasa sekali, Prof. Ini sejak tahun 1988 ya, Prof. Perjalanan karirnya ini sangat luar biasa. Mulai dari kabak ya, terus menjadi pembantu ketua 3, terus jadi wakil rektor 2 dan akhirnya menjadi rektor dan sampai sekarang pun masih sebagai direktur pasca sarjana di Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Iya, itu karena kemampuannya Irma itu. Jadi kemampuannya Irma. Luar biasa sekali nih Pak Direktur kita ya. Nah, terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, Prof, kan kita lagi berbicara tentang mengenal lebih dekat fakultas dan jurusan. Nah, sekarang dengan pasca sarjana itu kira-kira ada fakultas dan jurusan apa saja di pasca sarjana? Oke, Ibu Irma yang bahagia. Saya berterima kasih memberikan apresiasi kepada Humas Yayan Gorontalo. Ibu Irma sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana menyiarkan kepada masyarakat tentang institusi kita. Baik dia IAIN, apakah itu unit-unit dan semua lembaga yang terkait dari institusi kita. Pasca sarjana itu Ibu Irma sesuai dengan SK Dirjen itu terlahir sejak Desember 2011. Yaitu masa pemerintahan atau periode Rektor Prof. Muhammadiyah Amin. Tahun akademi 2012-2013 mulai membuka mahasiswa baru. Dan alhamdulillah PAI itu merupakan prodi yang tertua yang sudah melahirkan kurang lebih 198 alumninya. Prodi PAI itu setelah dia menjadi sebuah prodi yang harus diunggulkan, dan ini harapan Bapak Rektor sekarang ini, bagaimana PAI di pasca sarjana itu bukan hanya di S2, tapi bagaimana dia juga akan meningkat ke S3. Tahun 2015 lahir lagi program studi Ahwalus Syariah atau hukum keluarga. 2017 lahir program studi manajemen pendidikan Islam. Dan Ibu Irma ini alhamdulillah alumni dari prodi MPI, dan menurut catatan sejarah baru 1 orang yang menggunakan penguji eksternal. Jadi sangat terkenal Ibu Irma ini ya. Alhamdulillah, Bro. Di rumah terkenal, di kampus terkenal. Sangat luar biasa. Alhamdulillah Ibu Irma bahkan menangis saat mau dikukuhkan magisternya karena
ternyata bantuan siapapun itu datang. Ya, mungkin karena Ibu Irma itu kan hatinya luas, ya, senyum terus dan tidak pernah merasa sesuatu ini yang sulit. Dan itu sangat bagus itu. Alhamdulillah MPI sudah bisa melahirkan kurang lebih 60 alumninya. 2019 sudah lahir lagi program studi ekonomi syariah. 4 prodi yang eksis sekarang. Dan 4 prodi itu insya Allah akan segera kita tingkatkan akreditasinya. Dan itu kerja luar biasa dari tim kerja yang telah saya bentuk sebagai direktur pasca. Satu kebahagiaan Ibu Irma yang harus tahu, di era pandemik justru Tanah bisa menyusun borang melahirkan prodi baru. 3 di antaranya orang yang telah dikerja. 1 program studi pendidikan bahasa Arab S2. Dan alhamdulillah sudah dipresentasi di depan 3 asesor. Ya, dan saya sudah ditelepon oleh asesor Pak Kasim untuk PWS 2 Gorontalo aman. Ya. Jadi itu hal yang sangat luar biasa. Dukungannya Pak Teto, dukungannya para warek, dukungan kepala biro, dan dukungan humas yang selalu menyiarkan. Oh, inilah humas kita. Jadi prodi pendidikan bahasa memang jadi prodi unggulan ya, karena prodi unggulan. Ya, S1-nya itu ya Dan ini yang perlu harus Ibu Irma sampaikan di masyarakat supaya bisa masyarakat itu mengenal. Di IKN itu alhamdulillah PBA-nya itu prodinya terakreditasi A. Dan insya Allah jika diizinkan, insya Allah tahun akademi 2021-2022 begitu ada SK izin operasional yang diturunkan oleh Dirjen Pendidikan Akademi Pendidikan Islam, insya Allah langsung saja akan menerima S2 PPA. Jadi itu di era pandemik. Apalagi kalau sudah di new normal dan lebih di normal. Dan ada lagi 2 prodi beranyak sudah kurang lebih 70 atau sampai 80% sudah akan ajukan, yaitu prodi komunikasi dan penyiaran Islam S2 dan pendidikan agama Islam S3. Jadi jalan-jalan menuju surga itu sangat penting. Dan itu harus dukungan dari semua pihak. Seperti itu. Saya salah satu calon pendaftar untuk S3 PA. Bukan salah satu yang terdepan. Satu yang terdepan. Kalau salah satu jangan sampai hanya satu yang salah. Tapi insya Allah menjadi nomor 1. Nomor 1. Ya, kalau saya adalah nomor belakang. Karena tidak perlu lagi saya untuk sekolah, tapi wajib belajar. Iya, saya sangat termotivasi sekali dengan perjalanan karirnya. Melihat saya. Jadi tertantang, Bro, gitu. Ya, dan tantangan itu wajib bagi seorang yang aktivis seperti Ibu Irma yang masih muda. Apalagi ini kawan-kawan Ibu Irma yang satu grup. Ayo ke pasca sarjana. Insya Allah bisa sukses bersama kita, bisa. Itu luar biasa, Prof ya. Ya, jadi tadi sudah Prof sudah berbicara banyak tentang fakultas dan prodi yang ada di pasca sarjana. Jadi ada Fakultas Syariah, kemudian dengan prodinya Ahwalus Syasia atau Hukum Keluarga, kemudian Fakultas Tarbiyah ada prodi Pendidikan Agama Islam dengan Manajemen Pendidikan Islam. Tambah lagi PBA. Ditambah lagi insya Allah ada PBA. Insya Allah. Ya, sesegera mungkin. Kemudian di Fakultas Usuluddin nanti insya Allah akan ada komunikasi dan penyiaran Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga sudah ada kan, Prof? Ekonomi dan Bisnis Islam begini. Seharusnya sudah harus. Cuma karena kita belum punya alumni. Nanti insya Allah tahun 2021 ini akan terlahir lagi kurang lebih 30 orang program studi ekonomi syariah.
tetapi ada cita-cita ke depan. Semua fakultas-fakultas yang sudah ada prodinya S1 sebaiknya harus juga ada prodinya di S2. Tinggal kerjasama. Kita terus kerjasama bekerja. Artinya bahwa untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekarang ini sementara ada mahasiswanya lagi kuliah. Ada itu. Cuman alumninya belum ada. Gitu. Belum, nanti insya Allah. Angkatan pertama, sudah angkatan kedua. Angkatan pertama di manajemen pendidikan Islam. Iya, seperti yang selalu diangkat mana saja. Di rumah pun biasa diangkat. Oke, baik, Prof. Itu tentang jurusan ataupun prodi yang ada di pasca sarjana yang namanya. Iya. Nah, sekarang untuk program pasti Prof sebagai direktur pasca sarjana itu banyak sekali program-programnya. Saya ingin menanyakan kira-kira program di antara banyak program itu yang menjadi program utama atau yang menjadi skala prioritas dari Prof untuk pasca sarjana yang Sultan Gorontalo itu apa, Prof? Yang pertama, perubahan kurikulum. Iya. Kami di pasca itu sudah menggunakan kurikulum yang kami sebut begini. Kurikulum pasca sarjana yang terlahir di era pandemi itu, yakni kurikulum pasca sarjana yang berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI. Kemudian SPNTN yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian Kampus Merdeka Belajar. Program itu Ibu Ir berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya mungkin Ibu Irma hanya sekedar masuk di ruangan, tugas dosen harus diminta mahasiswa membuat makalah. Selesai makalah diberi nilai. Program utama kami bagaimana ending daripada perkuliahan itu bisa menghasilkan jurnal artikel. Dan itu bagaimana menjadi seorang profesor itu Ibu Irma bukan hanya tulisan punya buku, tapi yang utama dinilai itu adalah artikel yang bisa disubmit di jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Alhamdulillah sistem kuliah kami di tahun akademi 2020-2021 itu mahasiswa setelah membuat makalah dan dosen, kalau dulu Ibu Irma mungkin paling banyak satu mata kuliah 2 orang dosennya, atau rata-ratanya satu. Sekarang tidak, dia harus minimal 3, bahkan ada yang 4 orang. Satu mata kuliah. Kenapa demikian? Di dalam level S2 itu namanya di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dia level 8. Di level 8 itu pendekatannya harus interdisipliner dan multidisipliner. Sama misalnya Ibu Irma, lihat, Ibu Irma tahu apa ini? Kue. Tetapi kue ini bisa didekati dengan beberapa ilmu. Coba ilmu apa yang Ibu Irma harus tahu dengan kue? Mewarnai saja, ini warna pink dan ini warna hijau dan ini warna putih. Itu orang yang ahli warna. Ibu Irma akan pakai lipstik yang menarik. Saya jadi contoh. Kemudian bagaimana dia menjadi kue yang bagus tergantung orang yang bisa mencampur adukan bahan-bahan bakunya yang ada di situ. Begitulah berilmu sekarang. Saya dulu Ibu Irma tidak pernah lihat manajemen pendidikan Islam dari studi Quran hadis. Sekarang itu disoroti, Jadi mata kuliah itu misalnya begini. Maksudnya punya mata kuliah, misalnya saya pengajar studi Quran hadis manajemen pendidikan. Ada 3 dosennya. 3 dosennya itu saya dari pendidikan. Kemudian ada
Pak Ibnu dari ahli bahasa, Adam Huri juga ahli bahasa dan juga tafsir. Kemudian juga yang keempat itu Ibrahim hadis. Jadi manajemen pendidikan itu dilihat dari pendidikan, dari hadis, dari tafsir, dari bahasa Arab. Dan itu harus kita tingkatkan, dan itulah S2 kita. Nah, program ini yang kami inginkan. Begitu terlahir sekarang artikel itu membantu para dosen untuk bisa mendapatkan KUM. Yang KUM itu kalau misalnya kumulatif PAK-nya, penghitungan angka kreditnya, ibu-ibu kan sudah fungsional humas ini harus belajar mengumpul KUM itu sama dengan dosen. Alhamdulillah bisa membantu. Itu program pertama. Program yang kedua itu yakni bagaimana mitra kerja kita. Mitra kerja itu bukan hanya sekedar labelisasi. Nah, ini juga menjadi tugas dari humas. Bagaimana humas sekarang ini bisa menjadi mediator, bisa menghubungkan pasca sarjana ini dengan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada kegiatan di Kabupaten Bualem misalnya, atau di Bonemolango, di mana saja. Ayo kita mitra kerja. Mitra kerja itu sama-sama kita bekerja. Di sana memberikan anggaran, kita juga menyiapkan anggaran. Sama-sama dua anggaran ini diatur padu menjadi satu, dan hasilnya sangat memuaskan. Bisa dimanfaatkan oleh kampus, boleh juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, mitra kerja ini adalah bagian utama juga dari program pasca sarjana. Masih banyak, tapi saya kira dua itu sudah mewakili. Sangat prioritas ya. Prioritas. Jadi sama dengan ini kurikulum ya. Perubahan kurikulum dan mitra kerja. Dan mitra kerja. Yang lain itu kan sudah biasa-biasa saja. Benar sekali, Prof. Jadi berbicara tentang jurusan-jurusan itu tadi, prodi kalau di pasca sarjana, Prof, prodi, ya kira-kira fasilitas ataupun infrastruktur yang menjadi penunjang itu apa saja, Prof? Pasca sarjana. Memang pasca sarjana kita masih butuh tambahan infrastruktur itu. Jadi fasilitas yang ada itu belum memadai. Belum memadai. Sebab begini, rektor itu pun mengatakan bahwa pasca sarjana itu menjadi ikon dari institusi kita. Iya, benar. Dan di mana-mana pasca sarjana harus dia menjadi gerbong yang terdepan. Bagaimana gerbong terdepan itu? Dia harus fasilitasnya itu harus yang berkualitas. Di ruangan itu paling tidak harus ada ruangan yang dimodeli seperti ini. Saat dosen menyampaikan materi, saat berdiskusi dengan mahasiswa, saat kita juga launching dalam kegiatan apapun, ya paling tidak harus ada seperti ini. Prinsipnya fasilitas kita masih perlu penambahan, tapi tergantung dari niatan kita semua. Jadi belum ada yang maksimal, tapi kita syukuri apa yang ada. Tahun 2020 alhamdulillah insyaallah sudah mulai ditata sedemikian rupa akan seperti ini cerminan pasca sarjana. Insyaallah. Tapi untuk tenaga pendidiknya kan tidak diragukan lagi, ya, Prof. Kalau tenaga pendidiknya insyaallah tidak ada yang diragukan. Kalau ada yang diragukan itu penilaian masing-masing. Begitu tergantung. Oke. Menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Kasim Yahiji. Masih ada lagi Pak Prof yang ingin disampaikan sebelum kita akan mengakhiri yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, mari kita hidupkan pasca sarjana.
Bagaimana bisa menghidupkan pasca sarjana? Sebenarnya dari fakultas-fakultas yang ada, mereka bisa mendorong alumni S1 itu harus masuk S2. Yang kedua, harus dipertimbangkan kembali juga SPP. Ya, SPP kita itu sebenarnya murah, tapi bagi orang-orang tertentu masih disebutkan mahal. Tapi sebenarnya dari segi pendidikan, murah dan mahal itu ya kembalikan ada yang mengatur. Kemudian yang berikut Ibu Irma, di pasca sarjana itu saya menghidupkan sejak tahun 2018. Setahun setelah saya jadi direktur itu, ada tradisi kami itu yang disebutkan dengan istilah silaturahim kerja terpadu. Yang dilaksanakan setiap hari Selasa dari masuk sampai keluar. Maksudnya dari pukul 8 sampai pukul 16, mulai dari cleaning service-nya kalau ada, sampai pada direkturnya itu kita duduk bersama. Iya, saya pernah menyaksikan itu. Duduk bersama itu bukan duduk. Iya. Ada mahasiswa minta dilayani di tempat itu. Ya, ada yang mau diketik dikerja bersama-sama. Kemudian saya biasa membuat dulu ini yang harus kita kerja hari ini, dan dikerja saat bersamaan. Kenapa demikian? Yang pertama itu supaya teman-teman ini mereka tahu kerja. Yang kedua itu supaya kita tidak ada dendam, tidak ada dusta di antara kita. Itu kan biasa kan Ibu Irma itu kan ada nyanyian, tidak ada dusta di antara kita. Dan silaturahmi itu bisa memanjangkan usia. Ya bisa, makanya Ibu Irma setiap hari Selasa, setiap minggu kami berada sekarang di lantai 2, duduk di situ kerja bersama-sama. Ada mahasiswa datang minta dayani di situ, ada yang konsultasi tesisnya, ada juga S1 datang konsultasi skripsinya, terima di situ. Yang menunjukkan bahwa silaturahim kerja itu benar-benar membuahkan sesuatu yang terbaik. Saya kira seperti itu Ibu Irma. Dan alhamdulillah saya sangat apresiasi dengan studio kehumasan IAIN Sultan Amir Gorontalo. Tetapi insya Allah pertemuan ini bukan hanya hari ini, insya Allah bagaimana berikutnya. Iya. Luar biasa sekali nih Bapak Direktur Pasca Sarjana Yayan Sultan Amir Gorontalo, sangat menginspirasi kita semua. Jadi bagi kawan-kawan ataupun sahabat Humasa Channel, bagi para alumni Strata 1 di mana saja berada yang sempat menyaksikan bincang kehumasan pada kali ini, ayo kita menentukan pilihan kita untuk melanjutkan studi Strata 2 di Pasca Sarjana IAIN Sultan Amir Gorontalo. Ya baik Prof, mengakhiri bincang kehumasan kita pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur Pasca Sarjana IAIN Sultan Amir Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Kasim Yahiji MAG di studio kehumasan untuk podcast Bincang Kehumasan. Dan sebagai bentuk penghargaan kami, ucapan terima kasih kami kepada beliau sebagai narasumber kita pada kesempatan ini, kami akan memberikan penghargaan dari studio kehumasan untuk Bapak. Para sahabat podcast Humasa, demikian
perjumpaan kita pada kesempatan ini dalam podcast Humasa, Humas Sultan Amai dalam Bincang Kehumasan dengan Bapak Direktur Pasca Sarjana Yayan Sultan Amai Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Kasim Yahiji MAG. Saya Irma undur diri bersama Bapak Direktur Pasca Sarjana Yayan Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.